Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Ukwa Islamia. Nomor induk mahasiswa 18317110170, semester 4, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Yang terhormat Bapak Alias Chandra MS selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proses penulisan pesan-pesan bisnis. Dunia bisnis adalah dunia penuh dengan kompetitif. Bagaimana tidak? Minat untuk menjalankan bisnis sangatlah besar, bahkan sangat banyak. Satu hal yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis untuk dapat menciptakan nilai tambah perusahaan adalah pesan bisnis. Jadi, pesan bisnis merupakan hal penting bagi suatu pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada pelaku bisnis lainnya dalam upaya penyelenggaraan bisnis dengan tujuan tertentu. Terdapat 3 poin penting dalam proses penulisan pesan-pesan bisnis. Pertama, perencanaan pesan-pesan bisnis. Pada dasarnya, proses perencanaan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mendefinisikan maksud dan tujuan. Dalam penyampaian pesan bisnis, setiap individu tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Pesan bisnis sangatlah berperan dalam menciptakan citra perusahaan. Oleh karena itu, tujuan yang disampaikan haruslah jelas, terukur, serta tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Secara umum, terdapat 3 tujuan komunikasi bisnis. Tujuan pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Tujuan kedua adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar, terutama apabila yang berkaitan dengan negosiasi. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam bernegosiasi, setiap pihak perlu memahami prinsip win-win solution, yaitu kedua belah pihak dalam bernegosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa ada yang dirugikan. Tujuan ketiga adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama. Melalui jalinan komunikasi tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun asing. Adapun dalam penentuan tujuan itu terdapat beberapa pertanyaan untuk menguji suatu tujuan. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistik? Nah, jadi dalam arti bahwa ide-ide atau gagasan yang hendak disampaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ada, seperti kemampuan finansial, kemampuan manajerial, sumber daya, dan teknis operasional. Lalu yang kedua, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Pesan atau ide yang disampaikan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi cenderung lebih dapat diterima daripada disampaikan oleh orang yang kedudukan atau jabatannya rendah. Yang ketiga, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Ya, tentu saja, karena tujuan penyampaian pesan itu hendaknya selalu mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Lalu tahapan kedua dalam perencanaan pesan-pesan bisnis adalah analisis audiens. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens, yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan memperlancar pesan-pesan bisnis, karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas pesan yang mereka terima. Adapun 5 tahapan dalam memenuhi kebutuhan audiens. Yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Keempat, pastikan informasi tersebut akurat. Dan kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Lalu tahapan ketiga dari perencanaan pesan-pesan bisnis adalah pemilihan saluran dan media yang akan digunakan. Nah, jadi pemilihan saluran dan media yang akan digunakan itu sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaannya, formalitasnya, dan sebagainya. Jadi saluran komunikasi bisnis ini mencakup 2. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Salah satu kelebihan dari komunikasi lisan ini adalah kemampuannya memberikan umpan balik segera.
Juga saluran ini digunakan apabila pesan yang disampaikan itu sederhana, tidak memerlukan catatan permanen, sehingga audiens dibuat lebih nyaman. Kelebihan lain dari komunikasi lisan ini adalah sifatnya ekonomis, bermanfaat apabila yang disajikan adalah informasi yang kontroversial, karena reaksi audiens dapat terbaca dari bahasa isyarat mereka. Komunikasi lisan ini dapat berupa pembicaraan lewat telepon, wawancara kerja, pertemuan kelompok kecil, seminar, program pelatihan, pidato formal, atau presentasi penting lainnya. Lalu yang kedua adalah komunikasi tertulis. Terdapat beberapa macam bentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan, ataupun dalam media elektronik seperti telegram, email, text mail, dan lain sebagainya. Nah, salah satu kelebihan dari komunikasi tertulis ini adalah penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Poin kedua dari proses penulisan pesan-pesan bisnis adalah pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Jadi, proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasanya. Yang perlu diperhatikan juga bagaimana penggunaan kata-kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens. Jadi, apa sih yang menyebabkan tidak terorganisasinya pesan-pesan bisnis dengan baik? Hal tersebut karena pesan tersebut itu terlalu bertele-tele. Terkadang seringkali pesan pembuka awal itu terlalu panjang, mencapai beberapa paragraf, baru kemudian masuk ke topik pembahasan, sehingga pembaca itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan yang disampaikan. Yang kedua, karena memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan dan tidak logis. Informasi yang tidak relevan dan tidak logis, di samping membuang-buang waktu, juga membuat pesan yang disampaikan itu menjadi tidak jelas dan sulit dipahami. Juga menyebabkan ketidaklancaran komunikasi audiens, maka akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan di dalam pesan bisnis tersebut. Jadi, untuk dapat mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dengan baik, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, subjek dan tujuan haruslah jelas. Kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Ketiga, ide-ide harus sudah dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Nah, mengapa demikian? Karena suatu pesan apabila disusun dengan baik, maka akan membantu audiens dalam memahami pesan yang disampaikan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu audiens, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Poin ketiga dari proses penulisan pesan-pesan bisnis adalah revisi. Revisi merupakan langkah terakhir dalam pengembangan atau penulisan pesan-pesan bisnis. Seluruh maksud dan isi pesan haruslah ditelaah kembali dari sisi substansi pesan, dari gaya penulisannya, struktur kalimat yang digunakan, dan bagaimana tingkat pemahamannya. Apabila belum selesai, perlu dilakukan pengecekan ulang sekaligus revisi, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya itu dapat tercapai seefektif mungkin. Dalam revisi pesan-pesan bisnis tercakup 2. Pertama, merevisi pesan-pesan bisnis secara tertulis. Sebelum adanya evaluasi, seluruh dokumen itu perlu dibaca dengan cepat dan tepat. Saat evaluasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti substansi pesan, pengorganisasian pesannya, dan gaya penulisannya. Langkah berikut dalam merevisi pesan-pesan bisnis tertulis adalah melakukan pengeditan dari sudut mekanik atau teknik penulisannya, yang mencakup pertama, susunan kalimat yang digunakan apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada sehingga mudah dipahami dengan baik. Kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Jadi perhatikan kata-kata yang harus ditulis dengan huruf kapital. Ketiga, penulisan tanda baca secara benar. Perhatikan penggunaan tanda baca seperti tanda baca koma, titik, tanda seru, tanda tanya, dan lain sebagainya. Perhatikan makna keutuhan suatu kalimat, sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Dan kelima, perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. Hal ini dapat menghilangkan makna suatu pesan bisnis yang telah disampaikan.
Lalu langkah terakhir dalam revisi pesan-pesan bisnis secara tertulis adalah mengedit format dan layout secara keseluruhan. Nah, di samping melakukan penelaahan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan menulis, dan tanda baca, format penulisan itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena apabila format penulisannya ditulis dengan baik, menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan berkualitas baik, maka audiens akan senang dan nyaman untuk membacanya. Sebagaimana dengan pesan bisnis secara tertulis, pesan bisnis secara lisan ini juga diperlukan perbaikan atau pengecekan ulang, pengeditan ulang, sehingga suatu pesan bisnis dapat dipahami audiens dengan baik. Langkah awal dalam merevisi pesan bisnis secara lisan adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Lalu pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang mencakup 3 poin. Pertama, pembuka. Kedua, penyampaian substansi pesan berupa pengantar pesan yang dilanjutkan dengan substansi pesan. Ketiga, penutup yang berupa kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Merevisi gaya bahasa dalam pesan bisnis secara lisan ini juga penting, karena pada umumnya penulisan pesan bisnis yang disampaikan secara lisan ini cenderung hanya bersifat outline atau hanya garis besarnya saja. Sedangkan penyajian lebih rinci dan lengkap itu disampaikan saat melakukan presentasi. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan bisnis secara lisan ini bahkan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tertulis, karena cara penyampaiannya itu lebih santai, luwes, tidak monoton. Juga di samping itu, melalui penyajian secara lisan, penerimaan pesan akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan. Kesimpulan dari proses tulisan pesan-pesan bisnis adalah kemampuan dalam berkomunikasi merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dipunyai oleh pelaku bisnis. Dalam usaha bisnis, ada yang namanya etika bisnis dan cara penulisan pesan-pesan bisnis. Kerap kali pembisnis tidak melakukan pembuatan pesan-pesan bisnis secara tepat, maka dari itu perlu diketahui beberapa tahapan dalam proses penulisan pesan-pesan bisnis, seperti perencanaan pesan-pesan bisnis. Dengan adanya perencanaan pesan-pesan bisnis ini, kita dapat menentukan tujuan yang akan dicapai, memenuhi kebutuhan akan audiens, dan menentukan pemilihan saluran dan media yang akan digunakan. Lalu juga ada yang namanya pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Dengan begitu, kita dapat menyusun bagaimana mengorganisasikan pesan-pesan bisnis secara baik dan benar untuk disampaikan kepada audiens. Lalu yang ketiga adalah revisi pesan atau perbaikan. Dalam revisi pesan-pesan bisnis merupakan tahap terakhir dalam penyusunan pesan-pesan bisnis. Pada tahap ini dilakukan kegiatan menyunting, menulis pesan, menulis ulang pesan. Jadi pada tahap revisi ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan yang direncanakan itu dan disusun sudah bebas dari kesalahan. Revisi sangat diperlukan agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat sesuai dengan yang dikehendaki. Revisi ini berlaku terhadap seluruh komunikasi, baik komunikasi secara tertulis maupun secara lisan. Dalam proses penulisan pesan-pesan bisnis, dibutuhkan juga kejelasan pesan dan kelengkapan pesan. Karena pesan bisnis itu haruslah merupakan pesan yang dapat diterima dengan baik oleh audiens. Lalu dibutuhkan kreativitas dalam proses penulisan pesan-pesan bisnis, yaitu dengan menentukan ide pokok. Ide pokok itu merupakan suatu yang menjadi pokok pembahasan utama dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis. Karena penentuan ide pokok ini memerlukan kreativitas. Ide pokok ini dapat diperoleh dari pemikiran dan mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide yang diperoleh itu lebih bervariasi. Jadi proses penulisan pesan-pesan bisnis ini merupakan suatu langkah strategis untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Jadi pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Sekian penyampaian materi proses penulisan pesan-pesan bisnis. Apabila terdapat kesalahan dan kurang dalam penyampaian materi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.